Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana membina, menjalankan rumah tangga yang baik, atau rumah lah ya, rumah kita sendiri nih. Ya, sebuah rumah tangga itu, pasti ada beberapa hal yang harus diurus. Ya, kita gambar sebuah rumah. Semoga rumah kita semua lebih bagus daripada gambar ini saya ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebuah rumah ini di saat pertama kali dibangun pastinya harus kokoh. Ya kan? Dia punya fondasi yang kuat nih, masih di bawahnya ada fondasi nih. Ya kan? Nah, selain fondasi yang kuat, di dalamnya juga tembok, terus kelistrikan, perpipaan, itu juga harus bagus. Ya, dia harus nggak boleh dikit-dikit ada yang konslet, nggak boleh dikit-dikit ada yang bocor, kayak genteng gitu kan, dikit-dikit ada yang bocor, wah itu repot tuh. Nggak benar berarti rumahnya, ya kan? Bukan nggak benar ya, berarti tidak ada sesuatu yang kurang optimal berarti di gentengnya itu mungkin ya. Terus kalau ada tangga misalnya 2 tingkat gitu, tangganya juga kuat ya, nggak dikit-dikit naik orang bisa jatuh. Nah, selain itu juga di rumah itu kita harus kita harus memerhatikan bagaimana kita di saat kita masak. Saat kita punya anak nih. Kita punya anak kan di saat kita lagi misalnya masak, ya kita bilang sama anak kita, jangan deket-deket kompor, gitu. Atau kita lagi ngepel nih, lantainya licin, kita bilang, jangan lari, ya kan? Nah, terus kita naik turun tangga misalnya, kita bilang ke anak-anak, jangan lari-larian di tangga, gitu. Oke, turun tangga misalnya. Lalu berikutnya kita juga memastikan kita itu punya rencana, ya. Namanya juga keluarga berencana, ya kan? Kita ada rencana dan kita ada jadwal kita mau ngapain aja, dan ada yang namanya pemeliharaan dari rumah itu. Jadi kita bikin rencana, Bu, kita anak 2 aja dulu ya, gitu, ya kan? Kita kira-kira yang satu nanti yang pertama pas umur 4 tahun baru, atau 5 tahun baru kita coba untuk ada anak kedua misalnya, contoh. Lalu direncanakan juga kan mereka sekolahnya seperti apa, masuk SD-nya di mana, kira-kira SMP-nya kemana, dan sampai apa sekolahnya, apa kita ajak usaha dan sebagainya. Lalu rumah itu juga kita lakukan pemeliharaan. Jadi misalnya ada lantai, ada ubin yang pecah, kita benerin. Terus misalnya ada genteng atap yang bocor, kita benerin. Itu bukan pemeliharaan, itu perbaikan sebenarnya. Pemeliharaan tuh lebih kayak pintu misalnya bunyi ngik-nguk, itu kita benerin, kita kasih minyak, itu pemeliharaan. Ya. Lalu yang paling penting adalah pengeluaran dan pendapatan. Ini harus kita atur juga gitu ya. Pengeluaran harus disesuaikan dengan pendapatan. Jangan sampai lebih besar pasak berarti yang ya gitulah pokoknya intinya, ya kan? Kita harus atur gimana caranya supaya ya misalnya pendapatannya sekian, ya harus sesuai gitu. Makannya jangan yang berlebihan, jangan pergi hura-hura jalan-jalan beli-beli barang yang nggak sesuai gitu dengan pendapatan. Lalu juga di akhir bulan insya Allah kita biasakan menabung misalnya, ya kan,
ada sisa kita zakatkan, kita sedekahkan dan sebagainya. Oke, nah inilah rumah tangga yang baik. Ya. Jadi dari sisi rumahnya, pertama dia harus kokoh dulu, ya. Harus kokoh ini dalam arti dia harus punya yang namanya integritas, ya. Nah, saya tulis ulang biar lebih jelas. Integritas, ya. Integritas itu adalah keutuhan. Jadi orang yang tidak punya integritas itu sudah tidak utuh dia nilai-nilai, bisa bohong lah, bisa nipu lah, bisa korupsi lah. Ya kan? Orang yang punya integritas itu kan kokoh. Nah, rumah yang punya integritas itu kokoh, handal, temboknya kuat, kelistrikannya bagus, pipanya nggak ada yang bocor-bocor. Ya. Lalu berikutnya ada kita fokus di keselamatan, kesehatan. Ya kan, diajak olahraga di sini misalnya, ya kan, olahraga, sepedaan gitu ya. Oke. Lalu berikutnya ada yang namanya efisiensi gitu. Efisiensi aja deh. Efisiensi. Jadi kalau kita tidak rencanakan dengan baik, kita jadwalkan dengan baik, nanti yang ada kita mengeluarkan tenaga yang tidak kita perlukan, jadi nggak efisien gitu. Rumah juga, ya contoh juga misalnya cara pakai gas atau AC di rumah. Di saat kita nyalain AC seharian, ya pasti misalnya atau kipas angin atau lampu deh. Lampu yang nggak perlu kan kita matiin malam, itu supaya efisien. Nah, itu ada di sini. Di masalah di bagian rencana jadwal sama pemeliharaan. Lalu terakhir itu adalah manajemen biaya, ya, atau manajemen uang sebenarnya, ya, karena yang lain ini nggak bakal jalan juga gitu kalau uangnya tidak kita atur dengan baik. Jadi kurang lebih ini adalah rumah tangga yang luar biasa, yang kokoh ini. Insya Allah tercakup semua dalam sini. Oke. Nah, ini adalah yang disebut dengan kita geser, kita bikin ini gambar baru dulu. Ini adalah yang disebut dengan operational excellence. Astaga. Astagfirullahaladzim. Ya, inilah yang disebut dengan operational excellence. Oke. Saya akan jelaskan lebih lanjut dalam video berikutnya. Yang penting paham tadi dulu. Ini, ya, ini adalah operational excellence. Oke. Rumah tangga yang beroperasi dengan luar biasa. Segitu dulu. Lanjut ke video berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.